11 September. Tanggal 11 September 1609, penjelajah Inggris Henry Hudson, dalam perjalanan eksplorasinya untuk kolonial Belanda, telah menemukan Pulau Manhattan, yang kemudian menjadi pusat ekonomi global setelah berkembang menjadi New York City. Pada 11 September 1941, peletakan batu pertama untuk pembangunan markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, dilakukan. Gedung ini menjadi pusat kekuatan militer global Amerika Serikat. Pada 11 September 1962, The Beatles melakukan rekaman pertama untuk single debut mereka, Love Me Do, di Abbey Road Studios, London. Lagu ini kemudian dirilis sebagai single pertama mereka pada bulan Oktober dan menjadi salah satu awal perjalanan fenomenal mereka di dunia musik. Pada 11 September 1973, Presiden Salvador Allende digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet. Ini menandai dimulainya periode kediktatoran militer yang berlangsung hingga 1990 dan sangat memengaruhi politik di Amerika Latin. Pada 11 September 1987, penyanyi dan musisi asal Inggris Peter Gabriel memenangkan MTV Video Music Awards dalam berbagai kategori, termasuk Video of the Year, untuk video musik inovatifnya, Sledgehammer. Video ini dikenal karena efek visual stop motion yang kreatif dan menjadi salah satu video paling ikonik dalam sejarah MTV. Serangkaian serangan teroris dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. 4 pesawat dibajak, 2 diantaranya menabrak menara kembar, World Trade Center, di New York City, 1 menabrak Pentagon, dan 1 lagi jatuh di Pennsylvania setelah penumpang melawan pembajak. Serangan ini menewaskan hampir 3.000 orang dan memicu perang melawan teror, yang mendefinisikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama dekade berikutnya. (11 September 2012), Konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya, diserang oleh kelompok militan, yang menyebabkan kematian Duta Besar Amerika untuk Libya, Christopher Stevens, dan 3 orang lainnya. Peristiwa ini memicu kontroversi politik di Amerika Serikat dan menyebabkan perubahan dalam kebijakan keamanan diplomatik Amerika. 12 September. Pada 12 September 1919, Adolf Hitler menghadiri pertemuan pertama Partai Buruh Jerman yang kemudian menjadi Partai Nazi. Ini adalah langkah awal dalam karir politik Hitler yang membawa dunia ke dalam Perang Dunia Kedua. Mahatma Gandhi, pemimpin gerakan kemerdekaan India, dibebaskan dari penjara pada 12 September 1933, setelah menjalani hukuman karena kampanye pembangkangan sipilnya melawan penjajahan Inggris. Pada 12 September 1940, 4 remaja secara tidak sengaja menemukan Gua Lascaux di Prancis, yang berisi lukisan prasejarah berusia lebih dari 17.000 tahun. Penemuan ini menjadi salah satu bukti penting seni prasejarah dan pemahaman kita tentang kehidupan manusia purba. Pada 12 September 1943, diktator Italia, Benito Mussolini, dibebaskan oleh pasukan Nazi Jerman dalam Operasi Ecce setelah ditangkap oleh pemerintah Italia yang baru. Ini memungkinkan Mussolini mendirikan Republik Sosialis Italia, meski pengaruhnya sudah melemah. Hello, I'm Johnny Cash. 12 September 1952, Johnny Cash, salah satu ikon musik country dan rockabilly, merekam lagu-lagu pertamanya di Sun Studio, Memphis, Tennessee. Momen ini menjadi langkah awal dalam karir panjangnya yang penuh pengaruh di dunia musik Amerika. Pada tanggal 12 September pula, di tahun 2003, Johnny Cash, sang musik country dan rock and roll, meninggal dunia. Karya dan pengaruhnya terhadap industri musik tetap diingat hingga hari ini, termasuk hit seperti Ring of Fire dan I Walk the Line.
Pesawat luar angkasa Luna 2 dari Uni Soviet menjadi benda buatan manusia pertama yang mencapai bulan pada 12 September 1959. Ini menandai kemajuan besar dalam perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Pada 12 September 1974, Kaisar Haile Selassie dari Ethiopia digulingkan dalam kudeta militer. Peristiwa ini menandai akhir dari monarki Ethiopia dan awal dari pemerintahan komunis di bawah Derg. Pada 12 September 1980, terjadi kudeta militer di Turki yang dipimpin oleh Jenderal Kenan Evren. Kudeta ini menyebabkan pembubaran pemerintahan sipil dan pemberlakuan hukum darurat selama 3 tahun, yang mengubah politik Turki untuk beberapa dekade ke depan. Pada 12 September 1990, Perjanjian Penyatuan Jerman ditandatangani oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, Inggris, Jerman Barat, dan Jerman Timur, yang membuka jalan bagi reunifikasi resmi Jerman setelah Perang Dingin. Pada 12 September 2005, Mahkamah Konstitusi Indonesia menggelar sidang pertamanya terkait kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Pilkada. Ini menandai titik penting dalam perkembangan demokrasi dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa pemilu. Pada 12 September 2013, Rusia dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk melucuti senjata kimia Suriah. Kesepakatan ini menghindari kemungkinan serangan militer terhadap pemerintahan Suriah dan menjadi langkah besar dalam diplomasi internasional. Pada 12 September 2006, penyanyi pop Amerika Beyonce merilis albumnya yang berjudul B-Day di Eropa, setelah sebelumnya dirilis di Amerika pada 4 September 2006. Album ini menjadi salah satu karyanya yang paling sukses, dengan lagu-lagu populer seperti Irreplaceable dan Deja Vu, yang memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang terbesar di dunia musik. 13 September. Pada 13 September 1993, Israel dan Palestina menandatangani perjanjian Oslo pertama di Washington DC, dengan disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Ini adalah upaya besar pertama menuju penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Yasser Arafat dari PLO dan Yitzhak Rabin dari Israel berjabat tangan di upacara ini, yang menjadi simbol penting bagi proses perdamaian Timur Tengah. Tanggal 13 September 1985, game legendaris, Super Mario Bros., dirilis untuk konsol Nintendo Entertainment System, NES. Game ini menjadi titik balik dalam industri video game, menjadikan Mario ikon global dan mengubah cara masyarakat bermain video game hingga saat ini. Walt Disney Pictures presents Fantasia. Pada tanggal 13 September 1940, Disney merilis film Fantasia, sebuah inovasi besar dalam dunia animasi dan musik. Film ini menggabungkan animasi dengan musik klasik, menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah film animasi. Walt Disney's classic Fantasia. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pada 13 September 1965, The Beatles merilis single Yesterday, yang menjadi salah satu lagu paling ikonik dalam sejarah musik. Lagu ini dikenang karena melodi indahnya dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik Paul McCartney. (14 September). Pada 14 September 1982, Grace Kelly, aktris Hollywood yang menjadi Putri Monaco, meninggal dunia akibat cedera dari kecelakaan mobil di Monaco, pada tanggal 15 September 1992. Kematiannya mengguncang dunia hiburan dan bangsawan Eropa, meninggalkan warisan dalam sinema dan gaya hidup glamor. 15 September. Pada 15 September 1935, Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler mengesahkan Undang-Undang Nuremberg
yang secara legal mendiskriminasi orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Undang-undang ini menjadi dasar kebijakan antisemitisme di Jerman, yang akhirnya memicu Holocaust, salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Tanggal 15 September 1944, pertempuran Pileliu dimulai. Inilah sebuah pertempuran paling brutal di Pasifik antara Amerika Serikat dan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini berlangsung hingga November dan memiliki tingkat korban yang sangat tinggi di kedua belah pihak, dan menjadi salah satu episode terberat dalam Perang di Pasifik. Pada 15 September 2008, Lehman Brothers, bank investasi besar di Amerika Serikat, menyatakan bangkrut, yang menjadi pemicu krisis keuangan global. Kebangkrutan ini mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar keuangan dunia, menyebabkan resesi global yang dikenal sebagai krisis keuangan 2008. Pada 15 September 2006, film The Black Dahlia, yang disutradarai oleh Brian De Palma dirilis. Film ini adalah adaptasi dari novel kriminal fiksi yang didasarkan pada kasus pembunuhan nyata di Los Angeles pada tahun 1947. Meskipun tidak sekomersial yang diharapkan, film ini menjadi bagian dari genre neo-noir yang dihargai di kalangan pencinta film. Nothing stays buried forever. Nothing. Please say that you care, or say that you think that I'm beautiful.